melalui beberapa tahapan, itu biaya proses. Itu bedanya ya. Nah, di sini akuntansi biaya pesanan itu yang digunakan perusahaan manufaktur melakukan kegiatan produksi atas dasar pesanan. Jadi dia memproduksi barang berdasarkan pesanan yang ada dari konsumen, dari pembeli. Nah, di sini akun-akun yang diperlukan ada persediaan bahan, upah atau gaji, biaya overhead, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi, sama akun-akun pesanan. Nah, di sini pencatatan menggunakan metode virtual. Jadi ini ketika kita mencatat pembelian bahan ya sama kayak biasanya. Persediaan bahan pada utang usaha. Ini kalau kan soalnya kalau kita perusahaan manufaktur kan otomatis ketika kita beli bahan baku dalam jumlah banyak atau jumlahnya sedikit. Kita beli bahan baku satu atau langsung sekalian misalnya 1 ton atau berapa. Ya pasti dalam jumlah banyak kan, karena kita akan memproduksi barang, nggak mungkin kita beli satu. Makanya di sini biasanya cenderung utang belinya, nanti dibayar. Kayak persediaan barang pada utang usaha, tapi juga nggak menutup kemungkinan kok perusahaan langsung bayar cash. Jadi tergantung soal ya nanti ya. Terus ketika mencatat pemakaian bahan, ini barang dalam proses, biaya overhead pabrik, sama persediaan bahan. Jadi debitnya barang dalam proses kan, kalau ketika bahan kita pakai kan berarti bahan itu kita proses ya kan, kita olah. Makanya ketika mencatat pemakaian bahan, debitnya itu debitnya masuk ke barang dalam proses, terus biaya overhead pabrik sama persediaan bahan. Nanti langsung ada contoh soal kos belah. Nah, kalau untuk mencatat gaji pegawai itu juga biaya barang dalam proses, terus biaya overhead pabrik sama upah dan gaji. Jadi sama. Ini biasanya gini yang kenapa kok ada biaya overhead pabrik? Ada yang bahan baku tidak langsung sama tenaga kerja tidak langsung, makanya dia juga masuk ke overhead pabrik. Tapi kalau yang langsung dia masuk ke barang dalam proses. Ini bukan belum pembayaran Mbak, ini Mbak. Ini kan hanya untuk mencatat ketika kita bukan maksudnya ini untuk mencatat ketika kita memproduksi barang itu apa aja yang komponen biaya apa aja yang keluar. Makanya ini upah dan gajinya dikredit. Tapi ini bukan pada saat pembayaran upah. Makanya di sini upah dan gajinya dikredit, karena ini untuk mencatat komponen-komponen apa, biaya apa yang masuk ketika kita memproduksi suatu produk. Makanya kayak gini cara mencatatnya, sama kayak tadi. Paham ya? Nah, ketika mencatat biaya overhead, ya ini biaya overhead pabrik, terus kreditnya semua yang di luar bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung, dia akan masuk ke overhead. Sudah pasti. Jadi di luar bahan baku langsung sama di luar tenaga kerja langsung, dia akan masuk overhead. Jadi biaya overhead pabriknya debit, kreditnya selain dua itu tadi. Nah, terus kan biaya overhead itu kan juga termasuk komponen dari biaya produksi kan. Nah, ketika mencatat alokasi biaya overhead tadi, kan sudah tahu awalnya biaya overhead kan di debit. Ketika mencatat alokasi biaya overhead tadi, cara mencatatnya barang dalam proses di debit pada biaya overhead pabrik. Jadi komponen biaya overhead ini nantinya juga akan masuk ke barang dalam proses. Sampai sini paham? Jadi ingat cara mencatatnya itu ketika kita memproduksi produk di awal itu pasti ada debitnya langsung barang dalam proses. Kreditnya apa? Itu bisa tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, sama biaya overhead pabrik. Tapi ketika misalnya kita mencatat bahan baku, di situ ada bahan baku tak langsung, berarti di debitnya juga harus ditambahkan biaya overhead pabrik.
B. Tapi kalau nggak ada ya sudah langsung barang dalam proses sama biaya bahan baku. Kok biaya bahan baku, sorry, persediaan bahan baku. Pahamkah? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini ada contoh soalnya nggak ya? Harusnya ada. Nah, ketika mencatat produk jadi, yaitu tadi barang dalam prosesnya keluar, makanya dikredit. Terus debitnya persediaan barang jadi. Jadi barang dalam proses tadi sudah selesai. Terus habis itu masuk ke persediaan barang jadi. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo, apa masih bingung? Ada yang tanya? Oh, bahan baku tidak langsung itu bahan baku tambahan mungkin Mbak. Biasanya butuh komponennya itu, bahan baku dasarnya itu apa, tapi ada bahan baku tambahan, berarti itu yang tidak langsung. Sorry baru lihat pertanyaannya Mbak Sumartin. Iya Mbak, enggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo. Saya lanjutkan ya. Bisa dengar suara saya toh? Oke. Sekarang mencatat penjualan barang. Tadi kan dari barang dalam proses sudah jadi ke barang jadi kan, persediaan barang jadi. Ketika kita menjual barang, itu ada piutang di debit pada penjualan, terus harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Ini mencatatnya tadi kan perpetual toh. Jadi piutang pada penjualan, HPP pada persediaan barang jadi. Ini ketika kita bisa menjual produk kita. Nah, sudah itu biaya pesanan. Sebentar. Ini kok alurnya. Oh, belum. Untuk biaya, kalau untuk akuntansi biaya pesanan itu nggak terlalu susah. Maksudnya ya kita pencatatannya tinggal misalnya berapa yang dibeli, maksudnya berapa yang diminta, ya kita tinggal mencatat itu aja. Tapi kalau yang proses ini nanti yang sedikit agak lebih rumit karena ada melalui kayak departemen satu ke departemen lain, berpindah-pindah gitu. Itu yang agak rumit yang dibahas di modul 11. Untuk modul 10 ada yang mau ditanyakan nggak? Tapi basic cara mencatatnya sebenarnya sama. Nanti cara-cara mencatat jurnalnya itu sama antara akuntansi biaya pesanan sama biaya proses, cuman tahap-tahapannya itu yang beda. Kalau proses itu kan nanti dibawa dari kan anggapannya kayak gini. Misalnya ada 3 kali proses. Terus setelah kita selesai misalnya mengolah bahan baku pertama, di proses pertama kita selesai, berarti kan dia jadi bahan bakunya di proses kedua kan. Jadi barang dalam proses ini jadi
Lanjut ke departemen